Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah pertama mengenai pendahuluan. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Berikut ini adalah buku yang dianjurkan dalam kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Yang pertama adalah Manajemen Lembaga Keuangan oleh Dahlan Siamat dengan penerbit Lembaga Penerbit FEUI. Dan yang kedua adalah Bank dan Lembaga Keuangan oleh Martono yang diterbitkan oleh Ekonisia FEUII Yogyakarta. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Dalam prakteknya, lembaga keuangan digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Penggolongan lembaga keuangan tersebut dapat digambarkan dengan bagan di bawah ini. Lembaga keuangan ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank atau bukan bank. Dalam lembaga keuangan bank ada bank sentral, bank umum, dan bank BPR. Sementara di lembaga keuangan bukan bank ada sewa guna usaha atau leasing, factoring atau anjak piutang, asuransi, pasar uang dan falas, pasar modal, pegadaian, modal ventura, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan kartu plastik. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengertian bank, lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian, usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada bank sentral, yaitu bank yang tidak melakukan kegiatan operasional perbankan atau kegiatannya adalah melakukan pengawasan terhadap bank umum. Sementara bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan. Dan terakhir ada BPR, yaitu Bank Perkreditan Rakyat, yang di dalamnya dalam skala kecil dan tidak dapat menerima dana dari masyarakat secara langsung. Fungsi bank dan lembaga keuangan. Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Dan secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services. Yang pertama adalah agent of trust, yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Orang percaya kepada bank sehingga mau menyimpan dananya ke bank itu, dan bank pun berlandaskan percaya kepada pihak yang memerlukan dana. Yang kedua adalah agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi. Kegiatan perbankan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat penting dalam proses pembangunan. Yang ketiga ada agent of services, yaitu lembaga yang menawarkan berbagai jasa keuangan dan bank. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, berupa jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa penitipan barang, dan pemberian jaminan dan lain-lain sebagainya.
Peran bank dan lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan lain mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu asset transmutation atau pengalihan aset. Pengalihan dana dari unit surplus ke unit defisit. Selanjutnya ada transaction atau transaksi, yaitu pemberian kemudahan transaksi barang dan jasa. Kemudian ada pemberian likuiditas, yaitu pemberian alternatif pengelolaan likuiditas. Yang ketiga ada efisiensi. Maksudnya adalah interaksi unit surplus dan unit defisit secara efisien. Fungsi dan peranan lembaga keuangan, terutama bank, adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, atau bentuk simpanan lainnya. Sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang di lembaga keuangan dalam bentuk kredit atau hutang. Berikut ini adalah gambaran dari hubungan antara aktivitas bank dan lembaga keuangan, di mana fungsi dan peranannya adalah menyalurkan dana dari unit defisit ke unit surplus secara efisien dan transaksional. Selanjutnya adalah pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pembiayaan lebih berfokus kepada salah satu bidang saja, apakah penyaluran dana atau penghimpunan dana. Meskipun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana mempunyai cara yang tersendiri. Berikut ini adalah jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua ada perusahaan anjak piutang atau factoring. Yang ketiga ada perusahaan asuransi, pasar uang dan falas, pasar modal, perum pegadaian, model ventura, dana pensiun, serta koperasi simpan pinjam. Kepentingan adanya bank dan lembaga keuangan adalah sebagai berikut: dapat menciptakan uang giral. Yang kedua, dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar. Yang ketiga, dapat membantu memberikan pencatatan transaksi keuangan. Berikut ini adalah jenis uang. Yang pertama ada uang kartal dan yang kedua ada uang giral. Uang kartal merupakan uang yang biasanya kita gunakan untuk transaksi seperti biasa, untuk berbelanja di warung dan lain sebagainya. Yang kedua ada uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sebagai alat tukar atau alat transaksi. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Lebih khususnya adalah proses penciptaan uang giral, yaitu sebagai berikut. Bank umum dapat menciptakan uang dengan menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan giro. Selanjutnya, bank meminjamkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dan atau pihak ketiga. Jenis uang yang diciptakan oleh bank umum adalah uang giral. Ya, biasanya bank yang menciptakan uang giral itu adalah BPUG, yaitu Bank Pencipta Uang Giral. Contohnya sebagai berikut. Dengan uang tunai 1 juta dapat tercipta uang giral sebesar 10 juta. Contohnya adalah sebagai berikut. Abdullah menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 1 juta di Bank Nasional 1. Sebagai bukti bahwa Abdullah memiliki uang sejumlah 1 juta di Bank Nasional 1, maka Bank Nasional 1 memberikan buku cek senilai 1 juta rupiah.
Kemudian Bank Nasional 1 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut, yaitu 100.000 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 1 meminjamkan kepada Badur sebesar 900.000. Maka neraca Bank Nasional 1 adalah sebagai berikut. Di sisi aktiva ada cadangan kas sebesar 100.000 dan pinjaman Badur sebesar 900.000. Sementara di sisi pasifa ada giro Abdullah sebesar 1 juta rupiah. Turunan berikutnya, Badur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 900.000 di Bank Nasional 2. Sebagai bukti bahwa Badur memiliki uang sejumlah 900.000 di Bank Nasional 2, maka Bank Nasional 2 memberikan buku cek senilai 900.000 rupiah. Kemudian Bank Nasional 2 akan menyisakan 10% dari dana tersebut, yaitu 90.000 sebagai cadangan likuiditas, dan selanjutnya Bank Nasional 2 meminjamkan uang tersebut kepada Cagur sebesar 810.000 rupiah. Sehingga neraca dari Bank Nasional 2 adalah sebagai berikut. Aktiva, di sisi aktiva ada cadangan kas sebesar 90.000 dan pinjaman Cagur sebesar 810.000. Di sisi pasifa ada giro Badur sebesar 900.000. Turunan berikutnya, Cagur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 810.000 di Bank Nasional 3. Sebagai bukti bahwa Cagur memiliki uang sejumlah 810.000 di Bank Nasional 3, maka Bank Nasional 3 memberikan buku cek senilai 810.000 rupiah. Sementara itu Bank Nasional 3 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut, yaitu 81.000 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 3 meminjamkan uang kepada Danur sebesar 729.000. Maka neraca dari Bank Nasional 3 adalah sebagai berikut. Di sisi aktiva ada cadangan kas dan pinjaman Danur sebesar 81.000 dan 729.000. Dan di sisi pasifa ada giro Cagur sebesar 800.000 rupiah. Turunan berikutnya, Danur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 729.000 di Bank Nasional 4. Sebagai bukti bahwa Danur memiliki uang sejumlah 729.000 di Bank Nasional 4, maka bank tersebut memberikan buku cek senilai 729.000. Dan Bank Nasional 4 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut, yaitu 72.900 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 4 meminjamkan uang kepada Eman sebesar 656.100. Maka neraca Bank Nasional 4 adalah sebagai berikut. Di sisi aktiva ada cadangan kas sebesar 72.900 dan pinjaman Eman sebesar 656.100. Sementara di sisi pasifa ada giro Danur sebesar 729.000 rupiah. Jumlah uang giral dalam 4 turunan dari uang sebesar 1 juta yang semula disimpan oleh Tuan Abdul di Bank Nasional 1. Selanjutnya tercipta cek sebesar 1 juta yang dipegang Tuan Abdul, dan cek sebesar 900.000 yang dipegang oleh Tuan Badur, dan cek sebesar 810 yang dipegang oleh Tuan Cagur, serta cek 729 yang dipegang oleh Tuan Danur. Jumlah cek yang beredar adalah 3.439.000 rupiah.
didapat dari 1 juta ditambah 900 ditambah 810.000 ditambah 729.000. Maka jumlahnya adalah 3.439.000 rupiah. Kasus ini juga bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. D sama dengan 1 dikurang 0,9 pangkat 4 dibagi 1 dikurang 0,9 dikali dengan 1 juta. Maka jumlahnya sama, yaitu 3.439.000 rupiah. Salah satu peran penting dari lembaga keuangan bank dan non-bank atau bukan bank adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar. Maka fakta-faktanya adalah sebagai berikut. Ada 70.000 unit mobil yang terjual setiap tahun, 90% dengan mekanisme leasing. 3 juta unit motor setiap tahun, 90% juga dengan mekanisme leasing. Artinya, dengan adanya lembaga keuangan leasing, maka pasar motor dan mobil bergairah dan konsumen meningkat daya belinya. Sementara itu, investasi menjadi semakin meningkat, produksi mobil dan motor menjadi semakin berkembang, mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan nasional negara menjadi maju. Berikut ini adalah soal latihan dan jawabannya. Soalnya adalah sebagai berikut. Apabila ditetapkan cadangan likuiditas perbankan sebesar 10%, maka berapa akan tercipta uang giral dari uang tunai 1 juta dan berapa tercipta uang giral untuk 4 turunan? Untuk yang pertama, yaitu berapa akan tercipta uang giral dari uang tunai 1 juta, jawabannya adalah sebagai berikut. Dari uang 1 juta akan tercipta uang giral sebesar 100 per 10 dikali dengan 1 juta, maka akan tercipta sebesar 10 juta. Uang giral yang tercipta sampai dengan 4 turunan adalah sebagai berikut. D1 min 0,9 pangkat 4 dibagi dengan 1 min 0,9 dikali dengan 1 juta, maka dalam 4 turunan akan tercipta 3.439.000 rupiah. Berikut ini ada soal latihan yang harus dikerjakan dalam waktu 30 menit saja. Yang pertama, apabila ditetapkan cadangan likuiditas perbankan sebesar 5%, maka berapa akan tercipta uang giral dari uang tunai 1 juta dan berapa tercipta uang giral untuk 4 turunan. Yang kedua, apabila ditetapkan cadangan likuiditas perbankan sebesar 15%, maka berapa akan tercipta uang giral dari uang tunai 1 juta dan berapa akan tercipta uang giral untuk 4 turunan. Yang ketiga, yaitu apabila ditetapkan cadangan likuiditas sebesar 20%, maka berapa akan tercipta uang giral dari uang tunai 20 juta dan berapa tercipta uang giral untuk 4 turunan. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Berikut ini adalah tugas kelompok menyusun paper dan presentasi. Petunjuknya adalah sebagai berikut. Setiap kelompok terdiri paling banyak 3 orang. Paper minimal 8 halaman, maksimum 10 halaman. Judul paper sesuai daftar 1-10. Diketik rapi dengan menggunakan Microsoft Word. Tipe huruf Times New Roman ukuran 12. Jarak spasi adalah 1,5
dikirim ke email riza.itltrisakti@gmail.com. Selanjutnya paper dikumpulkan di minggu ketiga kuliah dan dipresentasikan setiap kelompok setiap minggu berjalan. Berikut ini judul dari paper untuk tugas kelompok. Hanya untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor 10 saja. Silakan dipilih bebas. Quotes for today. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan diklik notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.